Mari terlebih dahulu kita mendengarkan himne Soma, sikap kita dalam posisi berdoa. Kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu ya Bapa, karena atas penyertaan Tuhan kami dapat lagi mengikuti doa pengerja yang dilaksanakan oleh Yayasan Sola Gracia. Walaupun saat ini kami belum bisa berkumpul bersama karena pandemi COVID Corona yang belum selesai. Pada saat ini kami berdoa untuk kegiatan kami doa pengerja pada hari ini. Kiranya tangan Tuhan yang bekerja dalam pekerjaan kami hari ini, supaya kuasa Tuhan akan selalu bekerja pada kami pengerja dalam pelayanan kami sehari-hari. Semua yang ambil bagian pada hari ini, terlebih hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati semua. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah Yesus. Semua bilangan keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Yayasan Sola Gracia di Medan, Durin Simbelang, Pondok Retreat, Ketua Yayasan, Bapak Pengawas, dan pembina semuanya, tutup bungkus dalam kuasa darah Yesus, supaya aman dalam perlindungan Tuhan. Kegiatan kami, Tuhan berkati semua, supaya kami lebih mampu untuk melayani, dan supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam kegiatan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kami undang mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai untuk memuji keagungan Tuhan. Ya, kita naikkan pujian ini dengan hati yang penuh semangat. Semua bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, mari kita naikkan pujian ini dengan hati
pujian, penyembahan, dan pengagungan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Karena semua ini kami persembahkan hanya di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita diberkati Tuhan bersama saya. Kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berkata hari kerajaan surga, tidak syukur kami panjatkan Bapa, karena kami hari ini masih kami rasakan tangan penyertaan Tuhan atas hidup kami hingga kami bisa berada di sini untuk menaikkan doa-doa kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin bermohon kepada Tuhan untuk doa-doa kami Bapa. Tapi terlebih dahulu Tuhan, tutup bungkus kami dalam kuasa darah Yesus, agar apapun yang kami naikkan Tuhan, kami dapat merasa terlindungi dan kami merasa disucikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa buat pasien COVID yang ada di seluruh rumah sakit di Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang melawan mereka, Engkau yang menjamah mereka Bapa, agar semua pasien COVID dapat disembuhkan dengan lawatan Tuhan, dan tidak ada lagi roh kematian yang terjadi Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat kesiapan rumah sakit di seluruh Indonesia Bapa, termasuk juga di kota-kota kami Bapa. Kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengatur segalanya, Tuhan yang melawat semua rumah sakit, agar semua rumah sakit di seluruh Indonesia termasuk kota kami Tuhan dapat bekerja berfungsi dengan baik dan dapat merawat semua pasien-pasien yang sakit termasuk pasien corona Bapak. Begitu juga Tuhan buat tim medis juga Bapak. Kami juga percaya Tuhan yang menyertai dan memberkati tim medis, agar tim medis dapat bekerja dengan baik dan merawat pasien dengan tulus dan dengan tidak ada rasa takut, karena ada Tuhan yang membentengi mereka, menguatkan mereka agar mereka merasa terlindungi Bapak. Begitu juga dengan keluarga tim medis Bapak. Kami percaya mereka aman dalam lindungan Tuhan, terhindar dari corona Bapak. Dan juga Tuhan, obat-obatan yang digunakan untuk semua pasien di rumah sakit termasuk corona, Tuhan juga yang memberkati agar melalui obat yang dikonsumsi seluruh rumah sakit, pasien rumah sakit dapat disembuhkan. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat bencana alam yang ada di seluruh Indonesia Tuhan yang terjadi saat ini Bapak, baik itu banjir ataupun gempa ataupun meletusnya gunung Sinabung Bapak. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan pasti memberikan sesuatu yang indah bagi kami semua yang terkena bencana alam Bapak. Engkau yang akan menghibur kami, menguatkan kami, karena kami percaya di balik semua ini ada rencana Tuhan yang manis bagi kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat korban-korban bencana alam Tuhan, Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang memberi kekuatan mereka agar mereka masih merasakan bahwa tangan Tuhan tetap menolong mereka, menguatkan mereka dan menghibur mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Bapak. Kami percaya Tuhan, tepat pada waktunya seluruh doa-doa kami yang kami panjatkan pasti Tuhan jawab. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Tuhan yang mengasihi kami, yang membenarkan dan menguruskan kami di dalam Yesus Kristus. Kepadamu seluruh rangkaian pujian penyembahan kami dalam ibadah ini. Sebab untuk itulah kami datang berkumpul di tempat ini. Dan biarlah Tuhan menerima seluruh pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini tiba bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon belas kasihan-Mu, kerana Engkau mengaruniakan kepada kami roh-Mu yang kudus, menguatkan, meneguhkan dan memberikan kepada kami pemahaman, pengertian akan kebenaran-Mu, supaya sungguh-sungguh
Firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami adalah firman Tuhan yang memerdekakan kami dan menolong kami untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu maupun kami semua yang mendengarkan. Semua kami ada di dalam pengendalian kuasa kudus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah di tengah-tengah kebaktian kita, saya ambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Judulnya saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sejak demikian pembacaan firman Tuhan, diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih kita yang melakukan firman Tuhan ini. Salam bagi kita semua, salam sehat. Kita bersyukur jika saat ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita menikmati segala kemurahan Tuhan. Tentu sekalipun tetap kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan. Salah satunya kita masih diperhadapkan dengan suasana di mana kita harus menghadapi wabah yang masih terus berlangsung di dunia ini, yang kita sebut itu adalah wabah COVID-19. Tapi di sisi lain kita perlu melihat kebesaran Tuhan, karena di tengah-tengah kita masih menghadapi situasi seperti ini. Tuhan masih memberi kepada kita kekuatan. Tangan Tuhan senantiasa menuntun dan melindungi kita. Itu bukan karena kuat tenaga kita, tapi semua itu oleh karena kemurahan Tuhan. Jika Tuhan masih memberikan hari ini kita kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan beribadah kepadanya hari ini. Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dunia sekarang, kalau kita mencoba merenungkan, ya sebenarnya zaman di mana kita hidup sekarang, sebelum pun ada COVID ini melanda dunia, dunia kita sudah dikenal dengan dunia yang egois. Maksud saya adalah bahwa kecenderungan dunia di zaman modern ini adalah membawa manusia itu bersifat egois, artinya
untuk lebih mementingkan diri sendiri dan mulai cuek dengan orang lain, mulai memikirkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang di sekitarnya. Dan ini adalah salah satu ciri manusia modern di zaman modern ini. Ya, ada banyak hal memang yang perlu kita syukuri di dalam zaman modern ini, khususnya dari informasi dan teknologi. Tetapi di sisi lain dampaknya dari semua itu secara tidak langsung ataupun langsung memberikan atau membawa manusia kepada suatu situasi manusia itu semakin individualis, manusia itu semakin cuek atau abai dengan orang di sekitarnya. Nah, ditambah lagi dengan masa COVID seperti ini, ya, sudah pengaruh dunia modern membawa manusia semakin individualis. Ditambah lagi wabah ini membuat manusia semakin apa? Mulai menutup diri untuk melihat, untuk memahami, untuk menolong orang lain. Karena fokusnya apa sekarang manusia? Fokusnya manusia mulai hanya untuk memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Jangankan orang lain. Kondisi sekarang juga di internal keluarga. Ya, misalnya kakak beradik, apalagi kalau yang sudah berumah tangga, sudah mulai apa? Artinya lebih mengutamakan lebih keluarga internal pribadi dan rumah tangganya dibanding dengan keluarga-keluarga yang lain. Karena apa? Ada situasi yang mendorong manusia itu, mendorong kita seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah sikap dan situasi dalam situasi seperti ini harus memang kita menjadi orang yang benar-benar tetap individualis, lebih mementingkan diri sendiri, lalu kita mulai mengabaikan orang lain? Apakah dengan COVID ini cukup kita memberikan suatu alasan karena adanya situasi seperti ini, maka maaf, aku tidak mau lagi peduli dengan orang lain, aku tidak lagi peduli dengan teman, aku tidak mau peduli lagi dengan pelayanan, aku tidak mau peduli dengan keluarga, karena saat ini sekarang karena COVID masih melanda, kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Apakah itu bisa kita jadikan menjadi alasan untuk kita tidak peduli dengan orang lain, untuk kita tidak peduli dengan orang-orang yang melayani? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya bacakan tadi bagi kita sebagai nasihat dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10 ini sebenarnya mengingatkan kita kembali umat Tuhan, mengingatkan kita kembali anak-anak Tuhan dalam situasi apapun sesungguhnya. Kita harus tetap menjadi pribadi-pribadi yang siap, yang memberi diri untuk peduli akan orang lain, untuk menolong orang lain. Memang kalau kita berbicara secara keseluruhan kitab Galatia ini, surat yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Galatia, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, memang awalnya Paulus di pasal-pasal awal itu menjelaskan kepada jemaat di Galatia itu bahwa ada rasa kecewanya karena di tengah-tengah jemaat itu ada yang percaya akan pengajaran-pengajaran yang sesat yang sudah mulai ditularkan kepada jemaat di sana, dan sebagian jemaat itu mulai rada-rada percaya dengan pengajaran itu. Apa itu? Secara gamblang Paulus di awal mengatakan sebenarnya bahwa ada mulai penyusupan pengajaran masuk ke jemaat itu yang mengatakan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya mempercayai dan menerima Yesus sebagai penyelamat, tetapi keselamatan itu juga harus ditambah dengan kita berbuat baik. Konteksnya di sini adalah memenuhi, menjalankan semua tuntutan hukum Taurat. Jadi artinya keselamatan itu tidak cukup hanya karya penebusan Yesus lalu kita percayai, tetapi masih harus tetap ditambah dengan menjalankan segala tuntutan hukum Taurat. Dan itu yang membuat Paulus gelisah. Ya. Nah, akhirnya di pasal pertama itu sampai pada pasal yang keempat itu, Paulus menjelaskan secara detail bahwa keselamatan itu
tidak perlu ditambah dengan segala upaya dan usaha manusia, termasuk perbuatan baik. Karena keselamatan itu sudah sempurna di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh mempercayainya, maka keselamatan itu menjadi milik kita. Dan tidak perlu ada upaya lagi dalam diri kita untuk menyempurnakan keselamatan itu. Termasuk tidak perlu lagi harus memenuhi tuntutan hukum Taurat, dalam hal ini masalah sunat dan yang lain-lain. Karena kemerdekaan orang-orang percaya bukan ditentukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi kemerdekaan orang percaya itu ditentukan ketika orang itu sudah di dalam Kristus dan Kristus ada dalam orang itu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan dimulai pada pasal yang kelima ini, ya, sampai nanti masuk pasal 6 yang saya bacakan tadi, sekalipun keselamatan itu 100% adalah karya Yesus Kristus, ya, tetapi perbuatan baik itu tidak boleh ditinggalkan. Maksud saya adalah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, antara perbuatan baik dengan keselamatan itu harus kita tempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Perbuatan baik tidak ada kaitannya untuk mendapatkan keselamatan. Saya ulangi kembali, karena keselamatan itu adalah murni 100% sempurna karena karya Yesus. Tetapi perbuatan baik itu juga adalah menjadi bagian orang-orang yang sudah diselamatkan. Perbuatan baik itu adalah menjadi identitas orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu. Makanya Paulus tetap mendorong supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di Galatia itu, mereka tetap hidup di dalam perbuatan baik. Mereka menghasilkan buah pertobatan itu dengan aktualisasi hidup, dengan melakukan perbuatan baik yang disinggung tadi di situ, untuk hidup saling tolong menolong, hidup saling memperhatikan, hidup saling peduli. Ya, makanya di ayat yang kedua dikatakan di situ, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Orang-orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, orang-orang yang sudah diperbaharui, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang itu wajib menunjukkan di dalam hidupnya sebagai orang yang sudah diselamatkan untuk hidup berbuat baik dengan sesama. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau begitu Pak Pendeta, mungkin kita mengatakan, apa gunanya kita berbuat baik kalau bukan untuk diselamatkan? Kan kalau memang kita udah diselamatkan, ngapain lagi berbuat baik? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, di Galatia. Hakikat perbuatan baik itu memang bukan supaya kita mendapatkan keselamatan, tetapi hakikat perbuatan baik itu adalah, yang pertama, Paulus mengatakan, di dalam perbuatan baik kita itulah maka sesungguhnya kita menunjukkan bahwa hidup kita ini memiliki arti. Keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus itu memiliki arti. Maka dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara aku dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-3, ya, setelah ayat 2 dia mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara aku dikasih oleh Tuhan adalah hidup yang berarti itu ketika hidup kita dirasakan oleh orang lain. Hidup yang berarti itu, hidup yang benar-benar yang sudah menerima keselamatan dari Kristus itu, ketika hidupnya itu menjadi berarti bagi orang lain. Itu yang disebut dengan hidup yang berarti. Tetapi sebaliknya dikatakan,
Seperti Paulus katakan tadi, jangan ada orang menyangka hidupnya berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Itu diukur tadi dari apa? Aktualisasi hidup orang itu sejauh mana menjadi berkat bagi orang lain, sejauh mana hidupnya itu menolong orang lain, sejauh mana hidupnya itu bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita jangan salah. Ya, dunia ini selalu mengajarkan, menggodai kita bahwa hidup yang berarti itu adalah ketika kita memenuhi hidup kita dengan segala sesuatunya. Itu tadi saya katakan adalah bersifat individualis. Itu diajarkan oleh dunia. Ketika kita memiliki segala sesuatu, ketika kita memiliki kepintaran yang luar biasa, ketika kita memiliki kekuasaan yang luar biasa, ketika kita memiliki kekayaan yang luar biasa, ketika kita memiliki pangkat yang luar biasa, lalu kita mengatakan, oh hidupku udah berarti. No. Walaupun itu kesannya yang diajarkan oleh dunia, tetapi Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan hari ini kepada kita adalah hidup yang berarti ini adalah ketika aku bermanfaat bagi orang lain, ketika hidupku berarti orang lain, ketika aku menjadi solusi bagi orang lain, ketika aku dibutuhkan orang lain, lalu aku memberi kepada orang lain sesuai dengan apa yang dibutuhkan daripadaku. Itulah hidup yang berarti. Dan itu juga yang diteladankan oleh Yesus kepada kita. Allah datang dari surga ke dunia ini. Di dalam pribadi Allah anak Yesus Kristus, apa dia lakukan? Memberi dirinya. Ya, maka Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Artinya apa? Memberi dirinya untuk bermanfaat bagi manusia, memberi dirinya untuk berguna bagi manusia, memberi dirinya bahkan sampai mati di kayu salib supaya manfaatnya terjadi keselamatan bagi manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pertanyaan di bagian poin yang pertama ini bagi kita adalah, masihkah ini menjadi konsep kita tentang arti hidup? Masihkah ini menjadi prinsip tentang arti hidup yang kita pegang sampai detik ini? Bahwa yaitu arti hidup itu adalah ketika aku berarti, aku bermanfaat bagi orang lain, ketika aku bisa berbuat sesuatu bagi orang lain, ketika aku bisa berbuat sesuatu bagi gereja Tuhan, ketika aku bisa berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, ketika aku bisa berbuat sesuatu kepada keluargaku, kepada tetanggaku, kepada hamba-hamba Tuhan. Itulah hidup yang berarti. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, Paulus menyatakan di sini, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa kita masih harus tetap berbuat baik, sekalipun perbuatan baik itu bukan menjadi syarat untuk keselamatan. Kalau yang pertama tadi, karena di dalam kita berbuat baik, di dalam kita menolong orang lain, itu menunjukkan bahwa kita memiliki hidup yang berarti. Lalu yang kedua, mari kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ya, di ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Artinya apa, Bapak Ibu? Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia ini, ketika kamu menaburkan yang baik, ketika kamu memberi dirimu bagi orang lain dalam kebaikanmu, ketika kamu menolong orang lain, sesungguhnya itu tidak akan sia-sia. Tetapi ketika kamu melakukan itu dengan tulus, sesungguhnya itu akan mendatangkan berkat yang lebih bagimu. Sesungguhnya itu menjadi investmu di dalam kekekalan, bahkan juga dalam masa kini. Bukan hanya hukum alam
atau hukum tabur tuai itu berlaku dalam hukum alam, tetapi ini juga berlaku dalam hukum rohani. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tadi Paulus mengatakan, siapa yang menabur dalam daging akan menuai dalam daging. Ya. Itu berbicara tentang sifat kedagingan. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, maka ia akan menuai dalam roh. Ketika kita menabur, ketika kita memberi diri kita berarti bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, maka kita juga akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita tabur. Artinya Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan tidak akan pernah melihat yang kita lakukan itu kepada orang lain. Sekecil apapun itu, Tuhan tidak pernah melihat itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak. Sekali lagi saya katakan, sekecil apapun yang kita lakukan dalam berbuat baik kita, sekecil apapun pertolongan kita bagi orang lain, sekecil apapun nilai nominal materi yang kita persembahkan menolong orang lain, semua itu tidak akan pernah sia-sia. Tapi Tuhan memperhitungkannya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan memperhitungkannya. Karena Tuhan mengatakan di setiap firman-Nya yang disampaikan oleh Paulus, akan ada penuaian. Ya, akan ada penuaian. Bahkan tadi dikatakan di situ, ya, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, oleh karena itu apa katanya? Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Di ayat yang ke-9 itu, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, kita akan menuai, kita akan menerima dari taburan yang sudah kita tahu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, dari poin yang kedua di sini, mengapa kita masih terus perlu berbuat baik? Selain yang pertama tadi, karena itu menunjukkan tentang arti hidup itu. Yang kedua, bahwa perbuatan baik yang kita taburkan itu, pertolongan yang kita berikan kepada orang lain itu juga adalah memberikan kepada kita satu investasi di mana kita suatu saat akan menuai kebaikan juga. Tuhan akan memberikan juga kebaikan-kebaikan yang lebih daripada apa yang kita pikirkan dan semua apa yang kita tahu. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pertanyaan dari poin yang kedua ini, sejauh mana kita selama ini berbuat baik? Apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi motivasi kita ketika kita menolong orang lain? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ketika kita berbuat baik bagi pekerjaan Tuhan, ketika kita menolong orang dalam kelemahan, apa motivasi kita? Jangan lihat itu hanya sebagai sesuatu kewajiban sebagai makhluk sosial. Oh, tidak salah itu, kewajiban berbuat baik sebagai makhluk sosial. Tetapi lebih daripada itu, karena ada investasi rohani di balik itu. Sekali saya katakan, ada investasi rohani di balik itu, dan Tuhan akan menunjukkan hasil investasi itu di dalam waktu Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-10, ya, katanya apa di situ? Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, dikatakan selama masih ada kesempatan. Nah, berarti kesempatan itu kapan? Selama kita hidup sebenarnya. Jadi kesempatan ketika saya mempelajari ini, kesempatan yang dimaksudkan Paulus di sini adalah bukan berbicara tentang situasi yang aman, bukan pada saat situasi ketika mendukung, bukan hanya pada saat situasi ketika kita berkecukupan atau berkelebihan. Tidak. Tetapi berbicara masalah waktu di mana Tuhan memberi kita hidup. Karena itu, selama masih ada kesempatan, selama kamu masih bisa berbuat sesuatu, sekecil apapun itu,
berbuat baiklah. Ya, berbuat baiklah. Kan berbuat baik itu banyak hal yang bisa kita tunjukkan di dalam hal perbuatan baik. Tidak hanya saja berbicara materi. Ya. Senyum kepada orang pun juga itu berbuat baik. Ya. Meringankan beban orang lain juga berdasarkan kemampuan kita juga itu berbuat baik. Memberikan jalan keluar juga kepada orang lain ketika orang dalam satu pergumulan juga itu juga berbuat baik. Di internal keluarga kita juga, ketika kita sebagai anak tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada orang tua kita lakukan, itu juga berbuat baik. Sebaliknya orang tua kepada anak, suami dan istri kepada suami. Selama masih kita diberi Tuhan hidup, selama Tuhan masih memberi kita kesehatan, selama Tuhan masih memberi kepada kita menikmati segala sesuatu yang berbeda Tuhan, berbuat baiklah. Tetapi di sini ada catatan dikatakan Paulus, berbuat baik itu memang harus kepada semua orang tanpa membedakan suku, agama dan ras. Kepada semua orang, jangan beda-bedakan. Cuma dikatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Hakikatnya perbuatan baik itu kepada semua orang. Tetapi ketika kita berbicara skala prioritas, itu terutama kepada siapa? Kepada saudara-saudara seiman. Saya pikir ini tidak berbicara diskriminasi, tapi ini berbicara adalah tentang kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan orang-orang percaya. Karena bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak lebih dahulu mengasihi diri kita, mengasihi komunitas kita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain kalau kita belum lulus berbuat baik kepada internal kita, sesama kita. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, ini yang saya renungkan beberapa hari yang lalu, yang perlu kita camkan, perlu tetap kita renungkan terlebih-lebih di masa-masa pandemi ini, supaya panggilan kita itu sebagai orang percaya tetap survive di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, supaya terang kita itu tetap bercahaya. Jangan gara-gara COVID ini terang kita itu mulai redup zaman. Dalam hal apa? Dalam hal kesaksian hidup kita tentang bagaimana hidup kita ini boleh dirasakan orang lain, manfaat ketika kita Tuhan beri hidup di dunia ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak kita, keselamatan memang sudah sempurna Tuhan berikan bagi kita dalam Yesus, dan itu menjadi milik kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tidak perlu lagi harus ditambah dengan segala usaha, segala kebaikan, segala amal manusia. Tidak perlu. Termasuk ritual-ritual yang dituntut dalam hukum Taurat. Contohnya di sini diawali semua masalah. Tidak perlu lagi. Tetapi Paulus lewat firman Tuhan ini mengatakan juga, orang yang sudah menerima penebusan, orang yang hidup dalam hukum Kristus, itu akan terlihat dalam kesehariannya, yaitu bagaimana ia berarti bagi orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani, mulai selalu kita berpikir, apa yang bisa ku perbuat bagi orang lain di sekitarku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan merenungkan kebenaran firman-Mu, khususnya firman-Mu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bagaimana kami anak-anak-Mu, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, harus hidup di zaman di mana kami saat ini hidup dalam zaman yang tidak menentu, hidup dalam zaman yang serba individualis. Tetapi kami tetap, Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap hidup untuk menjadi terang menggenapi dunia sekeliling kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadikan hidup kami berarti bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan,
Sesulit apapun situasi yang kami hadapi, mampukan kami terus untuk kami boleh mampu memberi diri kami berarti bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Dan biarlah ini boleh kami mulai dari internal kami, dari rumah tangga, dari keluarga kami, dari komunitas kami, sehingga kami akan terus dimampukan boleh berarti bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk menerima pengurapan yang datang daripada Tuhan. Mari kita oleskan minyak di ubun-ubun kepala kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau mengurapi pikiran kami, sehingga pikiran kami selaras dengan pikiran-Mu Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Bapak, biarlah Engkau juga mengurapi kedua mata kami Tuhan. Biar dengan mata ini kami boleh melihat kemuliaan-Mu, dan kami boleh melihat begitu banyak tuaian jiwa yang dapat kami layani Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Bapa dalam surga, biar Engkau juga mengurapi kedua telinga kami, sehingga kami lebih peka mendengar suara-Mu, dan kami juga peka mendengar keluhan setiap orang-orang yang datang kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Bapa, bila Engkau juga mengurapi hidung kami Tuhan, sehingga kami boleh membedakan roh yang ada dalam diri kami dan roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di mulut, bibir, dan lidah kita. Bapa, bila Engkau juga mengurapi mulut, bibir, dan lidah kami, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan berkat. Segala perkataan kutuk kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di otak kecil kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau mengurapi otak kecil kami Tuhan, sehingga semua memori buruk yang pernah kami alami ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan mengingat-ingatnya lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga mengurapi hati kami Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu, yang berbelas kasihan kepada setiap orang-orang yang kami temui. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Bapak, biarlah Engkau juga mengurapi kedua tangan kami Tuhan. Bila dengan tangan ini kami boleh melakukan segala tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Bapak, biarlah Engkau juga mengurapi pusar kami Tuhan, sehingga segala kutuk-kutuk leluhur kami semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk diubah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Bapa dalam surga, bila Engkau mengurapi juga kedua kaki kami Tuhan. Bila dengan kaki kami ini kami boleh melangkah untuk memberitakan kebenaran firman-Mu kepada setiap orang-orang yang kami temui. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tumit kita. Bapa dalam surga, bila Engkau juga mengurapi kedua tumit kami Tuhan. Kami percaya Bapa dalam surga, segala kuasa kegelapan roh jahat apapun yang sudah kami lepaskan, semua kuasa yang kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami bebaskan segala kuasanya. Tidak ada serangan balik kepada kami, keluarga yang bertalian berdarah dengan kami, dan juga seluruh harta benda kami yang bergerak dan tidak bergerak. Semuanya aman dalam perlindungan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Engkau sudah mengurapi kami Tuhan, dan biarlah pengurapan ini boleh kami pakai untuk pelayanan kami Bapa dalam surga ke depannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh yang jahat di udara. Oleh sebab itu, mari kita memperlengkapi diri kita dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dengan segala keadaan, pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Terimalah topeng keselamatan dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima ketujuh roh Allah. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku. Ketujuh roh Allah ada padaku. Oleh sebab itu, aku percaya Yesus akan mengurapi aku,
Dan aku akan menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Oleh sebab itu, aku mau berseru, bersorak-sorai, serta mengagungkan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah doa pengerja kita sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, semoga bersyukur Tuhan, di mana ibadah doa pengerja dari awal pertengahan sampai selesainya kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami telah menaikkan pujian sembah kami Tuhan. Kami telah menaikkan doa-doa sahabat kami, bahkan topangan doa buat saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan topangan doa. Dan kami juga telah mendengar sebagian dari sabda-Mu Bapa. Beri terus kami hikmat kepintaran untuk menjalankan setiap firman yang telah kami dengar, sehingga kami tetap menjadi saksi-saksi yang hidup, terlebih anak-anak-Mu pengerja pada saat ini. Terima kasih Bapa, semua teman-teman kami yang telah ambil bagian dalam ibadah doa pengerja ini. Kami percaya Tuhan Kau pakai lebih lagi, tambah-tambahkan karunia talenta lebih lagi Bapa, sehingga kehidupan kami terlebih pada hari-hari ini Bapa, kami terus bisa dipakai untuk menyampaikan sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami. Di atas itu semua ampunkan segala dosa yang kami perbuat, sehingga kami tetap layak menjadi anak dan pemuji penyembah Tuhan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin.